Saat ini pandemi COVID-19. Untuk agar selalu stay at home, menerapkan social distancing. Jadi Q&A kita kali ini melalui media online. Halo YouTube, selamat datang di channel Ahmad Arif Perdana. Jangan lupa tekan tombol subscribe, berikut tombol loncengnya teman-teman. Jangan lupa sholat apabila belum. Apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat. Mantap. Jadi teman-teman, ini saya kolaborasi dengan perusahaan manajemen untuk perusahaan yang ingin menuju ISO 9001 2015. Dia ahlinya. Dan di sini saya bertugas menjadi auditor internal untuk auditi. Supaya teman-teman tahu seperti apa tugasnya auditor internal, yuk stay tune sampai habis agar kita bahagia. Kita panggil saja Pak Nanang. Halo Pak Nanang, apa kabar? Halo Pak Arif, alhamdulillah sehat-sehat Pak. Mantap. Ya. Bisa ceritakan sedikit tentang PT Bapak, PT Manajemen Indonesia Mandiri terhadap ISO 9001-2015 Pak? Baik Pak Arif, ya. Luar biasa sekali Pak Arif ini hari ini, ya begitu semangat, begitu ceria ya Pak ya. Ya, Pak. Baik, saya akan jelaskan secara singkat saja Pak ya mengenai profil perusahaan manajemen Indonesia Mandiri ini. Jadi kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi Pak. Dari sekian banyak sistem manajemen yang kita ketahui, salah satunya adalah ISO 9001 versi 2015. Nah, dan saat ini kami sedang dalam progress development ISO 9001 di Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, dalam fase development itu, salah satunya adalah ada fase melakukan audit internal. Nah, di mana audit internal ini selain merupakan pasal yang bisa dibilang mandatori yang harus dipenuhi, selain itu juga ditujukan untuk supaya organisasi bisa mengevaluasi sistemnya terlebih dahulu sebelum dievaluasi oleh pihak eksternal. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi kita sudah melakukan proses training audit internal. Waktu itu Pak Ahmad Arif juga ikut ya Pak ya, dengan nilai yang cukup tinggi sepertinya hasil post-testnya ya. Mantap, terima kasih Pak. Oke, nah makanya hari ini kita coba prakteknya nih Pak. Ya, kalau kemarin Bapak sudah training gitu kan ya, dan mengerjakan post-test dengan nilai yang bagus. Nah, sekarang kita coba latihan. Kita coba prakteknya, Pak. Nah, gitu. Jadi, tujuan dari kegiatan hari ini, selain kita bisa mendapatkan secara knowledge tentang audit, nah kita juga bisa menerapkan secara implementasinya, Pak, secara prakteknya. Kira-kira seperti itu, Pak Arif. Oke. Terima kasih Pak Nanang penjelasannya terhadap ISO 9001-2015 di PT Manajemen Indonesia Mandiri. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang implementasi pelaksananya. Sebelum saya bertanya-tanya sebagai auditor internal, di sini ada sebagai auditi Pak Putra. Apa kabar Pak Putra? Alhamdulillah baik. Pak Nana, terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan sebagai auditor internal seperti apa. Sudah siap Pak Putra? Silakan Pak. Insya Allah bisa membantu. Siap. Jadi teman-teman, saya sudah pegang checklist audit. Jadi sebagai auditor internal, di sini ada checklist audit, apa saja yang saya tanyakan kepada auditi ke Pak Putra. Nah, seperti misalkan di sini STTB. STTB itu apa ya Pak Putra?
serah terima tanah bebas, Panana. Siap. Lalu untuk serah terima tanah bebas ini, apakah sudah ada SOP, Pak? Prosedur, proses penagihannya, Pak? Sudah, Pak. Oke. Mungkin punya file untuk di share screen, Pak, atau bagaimana? Bisa, Pak. Sebentar, Pak ya. Siap. Ayo semangat hari ini. Wah, luar biasa. Insight-nya Pak Putra bagus ini. Display profil tampilannya. Ya, jadi biar ada yang mengingatkan supaya terus semangat ya Pak ya. Betul Pak. Hebat Pak Putra. Pertama-tama, BUJT mengirimkan surat ke BPJT, permohonan serah terima tanah bebas. Setelah itu, BPJT mengirimkan surat ke Bina Marga. Setelah BPJT mengirimkan surat Bina Marga membuat berita acara serah terima tanah bebas yang ditandatangani oleh BPJT dan Bina Marga. Setelah ditandatangani, BPJT kemudian membuat berita acara serah terima tanah bebas yang ditandatangani oleh BUJT dan juga BPJT. Tapi sebelum ditandatangani proses itu, kita ada kunjungan lapangan oleh tim BPJT, di mana di dalam kunjungan lapangan itu kita membuat berita acara internal persetujuan berita acara kunjungan lapangan. Nah, berita acara kunjungan lapangan itu nanti ditandatangani oleh yang bertanggung jawab oleh lapangan, yang di lapangan itu sendiri, Pak. Pertama, nanti biasanya ada PIMPRO-nya. Jika tidak ada PIMPRO, itu ditandatangani oleh manajer proyek biasanya. Nah, kemudian setelah kita kunjungan lapangan, kita baru membuat berita acara serah terima tanah bebas yang tadi sudah ditandatangani oleh BUJT dan BPJT, di mana di dalam berita acara serah terima tanah bebas itu terdapat bidang-bidang mana saja yang sudah bebas, dan juga di situ kita sudah bisa memastikan bahwa tanah-tanah tersebut memang sudah bebas. Sebelum kita membuat berita acara tersebut, biasanya kita membuat berita acara persetujuan oleh board. Board sendiri kan terdiri dari ada beberapa bidang, ada beberapa board. Yang pertama dari board unsur Kementerian PU, unsur yang dari unsur profesi, terus ada lagi yang saat ini ditangani oleh PLT Pak, yaitu Pak Nurdin. Nah, kemudian setelah ditandatangani oleh board, berita acara tersut ditandatangani oleh Pak Danang. Setelah Pak Danang, jadilah BA-STB ini ditandatangani oleh Kepala BPJT dan Direktur BUJT. Nah, setelah suratnya selesai, baru kita ajukan ke bagian investasi untuk pengajuan SPMK. Nah, setelah SPMK keluar, baru kita arsipkan, Pak. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak, prosesnya. Menurutku lengkap ya. Kalau nanti boleh terlampir Pak Putra, untuk terlampir saja bisa. Terlampir maksudnya Pak? Ya, untuk pemberkasan di auditornya kita, di saya sebagai auditor internal, bahwa ini untuk terlampirnya proses tersebut gitu Pak. Boleh? Boleh. Oke, terima kasih Pak Putra. Sama-sama. Ada yang mau dijelaskan kembali Pak Putra? Saya rasa udah. Paling kelengkapannya yang biasa dibawa sama BUJT yaitu peta bidang, sebelum mengajukan STB itu peta bidang, terus daftar bidang yang sudah bebas, terus kemudian peta tematik tanah, itu aja sih Pak. Oke. Lengkap. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Putra. Oke. Apa input yang dibutuhkan untuk proses penagihan STTB Pak? Input, maksudnya? Mungkin yang itu tadi ya, kelengkapan permohonan, bukan? Iya, ini kelengkapan ini inputnya. Oke. Kelengkapannya. Tapi sudah ada ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira
umumnya Pak, berapa lama proses pengembalian tersebut Pak pada STTB Pak? Biasanya paling cepat 2 minggu, paling lama 1 bulan. 2 minggu. Paling lama 1 bulan. Ya. Biasanya kalau lama gitu terkendala oleh pimpinan yang dinas lapangan atau sedang ada urusan keluar gitu. Oke, bisa ada contoh sampelnya Pak untuk yang 2 minggu itu seperti apa? Satu aja Pak. Kalau yang 2 minggu itu kalau memang urgent sekali ya. Ya. Urgent sekali, contohnya kayak yang kemarin tuh Kertajati. Akses Kertajati. Kertajati ya. Yang ya oleh PT Astra. Nah, itu kita proses karena urgent dan juga RI1 akan mengunjungi lapangan, jadi mau nggak mau kita kebut prosesnya. Jadi mulai dari BPJT sampai dengan Bina Marga gitu. Kurang lebih 2 minggu lah. Gitu. Wah, luar biasa itu Pak. Cepat sekali Pak, benar deh. Oke Pak, lanjut Pak Putra. Ini pertanyaan berikutnya. Okay. Berapa BUJT yang alokasi untuk STTB Pak dalam MOU-nya? Sudah ada tidak mencukupi? Sudah sih, Pak. Alokasi. Oke, sudah ada ya. Tindak lanjutnya seperti apa ya Pak? Biasanya sih kalau untuk tindak lanjutnya setelah ada STB ini, mereka akan melakukan ini langsung proses penggarapan di lapangan, jadi pembangunan oleh kontraktor mereka gitu. Penampungan sementara aja. Ya, oleh kontraktor mereka itu BUJT tersebut ya Pak, yang sudah di-hire Pak. Iya, BUJT-nya yang kerja di lapangan setelah dapat surat SPMK dari investasi. Ya, BUJT itu Badan Usaha Jalan Tol ya Pak Putra. Ya, BUJT Badan Usaha Jalan Tol yang biasanya ada HK, Wika, Jasa Marga, Waskita, dan lain-lain. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Putra, berapa kali sudah dilakukan rekon STTB Pak? Adakah rekon Pak di STTB tersebut Tidak Pak? ada. Tidak. Ini Pak Putra, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perhitungan STTB Pak? Lalu siapa yang punya kewenangan untuk melakukan perhitungan STTB Pak? Pada dasarnya sih semua balik lagi ke Bina Marga ya, karena pemilik tanah itu adalah Bina Marga. Kalau kita ini kan sebagai regulator ya. Nah, dasar kita mengerjakan STTB itu kan sebenarnya dari PPJT itu, karena ada kesepakatan dari antara BUJT dengan PPJT. Nah, PPJT itu kan yang menerbitkan investasi. Nah, dulu pas waktu zaman pas zaman Bu Riri dulu, sebelum ada BLU dulu, sebenarnya SPMK sendiri yang nerbitin itu bidang pendanaan, tapi nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu bergeser ke investasi. Ya. Nah, terus untuk STTB sendiri poin ke poinnya yang mengetahui detail, terus kondisi di lapangan itu PPK. Kalau kita kan hanya mendapatkan laporan dari BUJT, permintaan segini, sekian, bidang tanah sekian, jumlahnya sekian, itu PPK. Nah, kalau kita sementara kita untuk memastikan ya kita ke lapangan itu untuk memastikan sekian, kondisi dia emang yang sudah bebas berapa, terus totalnya jumlah presentasinya berapa, di situ nanti kelihatan. Makanya semuanya tertuang di BA kunjungan lapangan. Oke, siap. Berarti sini BA kunjungan lapangan. Nanti boleh terlampir apa untuk bahan auditnya? Boleh, nanti saya kirimkan ke Pak Nana. Oke, siap. Terima kasih Pak. Lalu pertanyaan berikutnya, dokumen hasil rekon disimpan dengan baik atau tidak Pak? Dan bagaimana penyimpanannya? Kita itu tidak ada rekon. Oke, berarti tidak rekon ya. Oke, berarti saya tulis dahulu. Tapi untuk penyimpanan apa Pak yang disimpan Pak untuk file-file dokumen Pak?
Kalau yang kita simpan itu biasanya berita acara serah terima tanah bebas antara Bina Marga dengan BPJT dan berita acara serah terima tanah bebas antara BUJT dan BPJT. Antara BUJT dengan BPJT. BPJT. Ya. Oke. Lalu ini pertanyaan selanjutnya, apa saja resiko dan peluang dari proses penagihan terhadap STTB, Pak? Peluang dan risiko? Iya, apakah ada resiko dan peluangnya terhadap proses STTB, Pak? Ya itu dengan adanya STTB akan ada SPMK. Nah, SPMK itu biasanya bisa digunakan oleh BUJT untuk mengajukan pinjaman ke bank. Coba untuk konstruksi di lapangan. Tuh, nah terus kemudian kalau kemungkinan terburuknya biasanya Bina Marga nggak mengeluarkan STB. Nah, prosesnya memang belum berjalan dengan baik. Oke. Lalu di sini, apakah sudah dilakukan pengendalian terhadap resiko dan peluang tersebut di STTB, Pak? Pengendalian sepertinya belum ada. Monitoringnya gitu, Pak? Oh ada, monitoring ada. Untuk ini, Pak, pertanyaan terakhir, Pak Putra. Ini ruas yang sudah pernah Bapak jalankan nih di STTB itu udah berapa banyak, Pak? Banyak ya. Bisa ada ya. Misalkan untuk tahun ini, Pak, untuk tahun ini aja berapa, Pak? Tahun ini aja udah kelihatan sekitar lebih dari 20 ruas. Gitu. 20 ruas ya. Pak Putra, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman? Semangat. Ya? Semangat. Semangat. Oke. Semangat. Terakhir, sebelum penutup Pak Nanang, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman, insight-nya atau promosi? Ya, baik Pak Arief. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah terkadang orang melihat ISO itu sesuatu yang rumit gitu ya untuk bisa diterapkan di perusahaan atau di organisasi. Nah, sebetulnya yang rumit itu bukan ISO-nya. Sebetulnya yang sulit itu bukan menerapkan ISO-nya, tapi yang rumit sebetulnya adalah merubah kebiasaan lama, cara-cara lama gitu ya, untuk diganti menjadi cara yang baru gitu, Pak. Jadi ketika kita terbiasa misalkan melakukan kegiatan tanpa mencatat, melakukan kegiatan tidak disimpan filenya. Nah, sementara menurut ISO kan harus terdokumentasi, Pak ya. Nah, jadi merubah kebiasaan itu, Pak, sebetulnya yang menjadi tantangan buat kita gitu ya. Jadi ISO-nya sih mudah, Pak. Ya, sepanjang kita betul-betul akan menerapkan ISO itu dengan konsisten, saya rasa pasti bisa lah ya, nggak ada yang sulit. Itu aja Pak dari saya. Sekian teman-teman, seperti apa tugas sebagai auditor internal. Terima kasih Pak Nanang dan Pak Putra atas perhatian dan waktu untuk kolaborasinya. Nanti Pak Nanang ada updatean tentang ISO 9001-2015. Kolaborasi lagi ya Pak. Siap Arif. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah paham, karena saya manusia biasa yang pasti ada salah. Sama-sama Pak Arif.
Sama-sama Pak Nanan, Ya. terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Tunggu video selanjutnya teman-teman. See you. Oke, see you. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda agar saya bahagia, dan follow media sosial saya juga. Terima kasih telah menonton.